Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang pentingnya untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Jadi, sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat wajib bagi Allah itu ada sifat wajib bagi Allah adalah judulnya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sifat wajib bagi Allah. Sebagai umat muslim, penting sekali untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah dan artinya. Hal ini karena mempelajari sifat-sifat wajib Allah adalah salah satu upaya umat muslim untuk memahami ilmu ketauhidan. Konsep sifat wajib, mustahil, dan jaiz berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut meskipun terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber akidah tetap membutuhkan penalaran akal sehat yang dalam konteks ini dikenal hukum akli yang ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz akli, terlebih bagi orang yang sama sekali belum percaya terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun eksistensi para rasul. Bagaimana mungkin orang bisa meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai dalil eksistensi Allah, sementara ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan dan para rasulnya? Tentu ia tidak menerima Al-Quran dan hadis sebagai dalil pembuktiannya. Adapun maksud istilah wajib akli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima tidak dapat menerima ketiadaannya. Maksud mustahil akli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Nah, sedangkan jaiz akli adalah segala hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak diterima adanya, sedangkan menurut akal pasti tidak ada maupun tidak atau diterima ada mungkin maupun ketiadaan atau diterima ataupun diterima ada maupun ketiadaannya. Sifat gerak dan diam bagi makhluk dapat dijadikan permisalan. Dalam hal ini ilustrasi wajib, mustahil, dan jaiz akli secara berurutan adalah: yang pertama, akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk. Dan yang kedua, akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan tidak terjadi padanya. Dan yang ketiga, akan menerima ada dan ketiadaan salah satunya dari makhluk. Demikian antara lain dijelaskan Syekh Muhammad As-Sanusi dalam Syarh Ummul Al-Barahin. Berikut sifat wajib Allah beserta artinya. Ada yang tahu berapa sifat wajib bagi Allah? Mari kita bersama-sama untuk mempelajarinya. Baiklah, di sini Ibu akan menyebutkan apa-apa saja sifat
wajib bagi Allah yang ada 20 itu beserta artinya. Yang pertama ada wujud. Wujud artinya ada, ketetapan dan kebenaran yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab adalah ada. Yang kedua qidam, artinya sedia. Hakikatnya adalah menafikan bermulanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga baqo, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala kekal, ada dan tidak ada akhirnya. Dan yang keempat mukhalafatu ta'ala li hawadis. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah Mukhalafatu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah dengan segala yang baharu pada zat, sifat atau pembuatannya, sama ada yang baru, yang telah ada atau yang belum ada. Pada hakikatnya adalah menafikan Allah Ta'ala menyerupai dengan yang baharu pada zatnya, sifatnya atau pembuatannya. Lalu selanjutnya yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendirinya, tidak berkehendak kepada tempat yang berdiri pada zat, dan tidak dikehendak kepada yang menjadikannya, karena ia tidak dijadikan tetapi telah jadi dengan sendirinya, dan tidak berkehendak kepada yang dijadikannya. Lalu selanjutnya ada yang keenam wahdaniyah, artinya satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam wahdaniyah artinya satunya pada zat, pada sifat dan pada pembuatannya, tetapi bukanlah pengertiannya seperti bersatunya zat, tulang, daging, kulit dan lain sebagainya. Allah bebas dari pengertian seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang ketujuh qudrat, artinya kuasanya Allah, satu sifat yang qadim lagi azali yang tetap berdiri pada zat Allah. Dan yang ke-8 iroda, artinya kehendaknya Allah. Dan yang ke-9 ilmu, artinya mengetahui. Dan yang ke-11 sama, artinya mendengarkannya. Dan yang ke-12 basar, artinya melihat. Dan yang ke-13 kalam, artinya berkata. 14 kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah. 15 kaunuhu mauridan, artinya keteladanannya. 16 kaunuhu aliman, artinya keadaannya. 17 kaunuhu hayyun, artinya keadaan Allah yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah yang mendengar akan tiap-tiap segala sesuatu yang mawujud. Lalu selanjutnya yang ke-19 kaunuhu basiron, artinya keadaan Allah yang melihat akan tiap-tiap segala sesuatu yang mawujudat berupa sesuatu yang ada. Lalu selanjutnya kaunuhu mutakaliman, artinya keadaannya Allah yang berkata-kata, yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah. Sampai sini ada yang paham? Baiklah, kalau sudah paham, kita cukupkan materi kita pada hari ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.